Pak. Nggak boleh, Pak. Bapak udah, Bapak. Bapak udah, Pak. Sejumlah mahasiswa diamankan polisi saat menggelar unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada peringatan Hari Buruh kemarin. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa yang menamakan diri Front Mahasiswa Nasional ikut memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI. Kericuhan terjadi karena mahasiswa yang diminta berpindah ke sisi depan gedung DPR memilih bertahan hingga petugas terpaksa membubarkan. Peringatan Hari Buruh Internasional. Ada water cannon di depan gue nih. Tahan sini dulu. Lawanan ya. Aparat kepolisian juga membubarkan massa aksi May Day di depan gedung DPR. Korps Sabara dan Korps Brimopolri memukul mundur massa yang mencoba bertahan pada Kamis sore. Aparat kepolisian juga menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Situasi ini terus berlangsung hingga massa terpojok ke Jalan Gatot Subroto arah Gelora Bung Karno dan membubarkan diri. Dalam kericuhan di depan DPR, polisi mengamankan sejumlah orang. Mereka diamankan lantaran dianggap sebagai provokator dalam aksi unjuk rasa. Meski semula membantah ikut dalam demonstrasi, namun lantaran tidak memakai atribut buruh, polisi akhirnya menggelandang belasan orang ini ke kantor polisi. Para terduga provokator ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk jalani tes urin. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah demonstran dalam peringatan Hari Buruh di Bandung, Jawa Barat harus dipukul mundur oleh polisi karena melakukan aksi anarkistis. Massa memperingati Hari Buruh di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Sejumlah massa diduga merusak fasilitas umum di sepanjang jalan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas saat aksi demo. Namun tiba-tiba sejumlah massa berpakaian hitam melempari batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsak bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada Hari Buruh berakhir ricuh. Polisi bentrok dengan massa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Massa berusaha menutup gerbang kantor gubernur dengan melempari besi pagar yang semula digunakan untuk pengamanan aksi demo. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Hingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami melakukan kegiatan pendorongan untuk membubarkan kelompok anarko dan mahasiswa yang memang sudah masuk kepada kategori tindakan anarkis. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga melakukan pengerusakan dan provokasi terhadap petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka, pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, sekelompok pria berpakaian hitam melakukan aksi anarkis merusak mobil aparat saat peringatan Hari Buruh Sedunia di Bandung.
Sementara di Sukabumi, seorang ibu-ibu dan anaknya mengalami luka bakar setelah disiram air keras oleh orang tak dikenal. Sekelompok pria berpakaian hitam melakukan aksi anarkis saat peringatan Hari Buruh Sedunia di Simpang Dago, Cikapayang, Kota Bandung 1 Mei kemarin. Dalam video yang viral, para pelaku merusak mobil aparat dengan melempari batu dan bom molotov. Saat perusakan berlangsung, tidak ada polisi di dekat mobil tersebut. Kelompok berpakaian hitam itu pun leluasa melakukan pengrusakan. Seorang ibu-ibu dan anaknya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di Jalan Sudajaya, Sukabumi, Jawa Barat. Korban berkendara motor bersama anaknya berusia 7 tahun dari arah Baros menuju Lingkar Selatan. Namun tiba-tiba datang dua pelaku yang berboncengan motor, kemudian menyiram air keras ke arah korban dan anaknya. Korban yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsuddin SH untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi tengah memburu pelaku penyiraman. Seorang bapak-bapak menganiaya 3 anak tetangga di perumahan Kencana Hati, Alang-Alang Lebar, Palembang. Aksi bapak-bapak arogan itu pun terekam CCTV. Dalam video, pelaku membentak dan menganiaya ketiga korban. Belum diketahui pasti penyebab penganiayaan, namun diduga pelaku terganggu ketika korban yang bermain bola di dekat rumah pelaku. Didampingi Babin Kamtipnas, Ketua RW setempat mempertemukan pelaku dan keluarga korban agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok pemuda tidak dikenal menyerang permukiman warga di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibatnya pemirsa, 2 warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Sekelompok remaja yang menyerang permukiman warga terekam CCTV di Swasembada Barat, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terlihat para remaja mengacungkan senjata tajam untuk melukai lawannya. Akibat penyerangan ini, 2 warga terluka sabetan senjata tajam saat mencoba menangkap para pelaku. Menurut warga, penyerangan ini buntut dari tawuran antar remaja yang peristiwanya berdekatan dengan lokasi rumah warga. Ya, mereka itu sebenarnya orang luar, mungkin ingin mencari seseorang yang dianggap musuh mereka lah kali Pak ya. Tapi yang jadi korban itu warga-warga setempat yang nggak tahu apa-apa masalahnya. Aksi penyerangan ini pun menuai perhatian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, yang kebetulan lokasi kejadian berdekatan dengan rumahnya. Ahmad Sahroni secara tegas mengkritik lambatnya langkah kepolisian dalam menangani peristiwa ini. Kini 1 pelaku yang berhasil ditangkap warga sudah diserahkan ke polisi untuk diproses hukum. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pendidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin terus berlanjut. Buntut dari insiden tersebut, polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah.
Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus adik yang bunuh kakak diduga terkait persoalan harta warisan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Tim Buser Polsek Pamulang berhasil menangkap pria berinisial F yang tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Usai dibekuk di tempat persembunyiannya, pelaku langsung dibawa ke tempat kejadian perkara untuk menjalani prarekonstruksi. Total, ada 6 adegan yang diperagakan pelaku di lokasi kejadian. Korban menderita luka di bagian bahu dan punggung akibat dibacok pelaku menggunakan senjata tajam. Hingga kini, motif pelaku membunuh korban masih terus diselidiki. Sekarang aja. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Pamulang. Oh, dia Saat penangkapan ada perlawanan apa nih? Ada perlawanan yang terhadap. Ya, itikat baik. Oke, sendiri, Pak. Ya, barang buktinya udah ditahan, Pak Kanit. Barang bukti. Ada lengkap cukup. Udah cukup ya? Dibuang aja dari sini, aman. Udah dapat kita. Inisial pelaku. M. Saudara kandung benar. Kandung. Sebelumnya, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di warung kelontongnya di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Korban bernama Nurun dihabisi oleh adik kandungnya, F, diduga kuat terkait persoalan harta warisan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, seorang pengemudi angkot di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menabrak pengendara motor hingga mengalami rusak parah. Usai menabrak pengemudi angkot tersebut, berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap warga. Diduga mengantuk, seorang pengemudi angkutan umum jurusan Cibitung Cikarang menabrak pengendara motor di Jalan Teuku Umar Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu, motor korban mengalami rusak parah. Usai menabrak, sopir angkutan umum berusaha melarikan diri dan dikejar warga hingga ke dalam komplek perumahan. Sempat terjadi cekcok mulut antara pengemudi angkutan umum dengan korban, namun akhirnya dilerai warga. Itu mobil menggol terus ngambil kiri terus, itu saya mau ditabrak, ya saya ngindar ya sambil teriak. Itu masuk tuh, udah masuk posisinya, langsung diantem aja. Ya saya teriak juga, sempat teriak gitu. Berhenti kayaknya mabuk, ngantuk, kata dia alasannya ngantuk. Sopir akhirnya menyerahkan diri dan berjanji untuk bertanggung jawab atas kerusakan motor korban dan menyelesaikan masalah secara damai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi dan Daniel, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang berboncengan motor tewas seketika setelah tertimpa truk bermuatan kayu yang terguling di Jalan Lingkar Sumpiuh Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Dari video amatir, pasangan suami istri ini tewas tertimpa gelondongan kayu truk tronton yang terguling di Jalan Lingkar Sumpiuh Tambak, Desa Gumelar Lor, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga sekitar pun berjibaku mengevakuasi kedua korban dari tumpukan kayu. Kejadian bermula saat korban R, 42 tahun, dan istrinya A, 41 tahun, berboncengan motor hendak menyeberang. Namun naas, sebelum menyeberang, truk tronton muatan kayu yang melaju di Jalan Menikung tiba-tiba terguling di depannya dan muatan kayu tumpah menimpa kedua korban hingga meninggal dunia. Sementara pengemudi truk WJ selamat. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Satu orang tewas dalam ledakan di sebuah rumah di Sumeneb, Jawa Timur yang berasal dari tabung gas helium. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Segera muncul.